بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أما بعد حاضرين والحاضرات أيها الطلاب والطالبات حفظكم الله. Kajian kita lanjutkan yang kemarin, masih tentang adabun naum, ya, bukan abun naum, ya, adabun naum, ya, wa ru'yatun nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana ya kita bisa melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun sekedar dalam tidur, artinya dalam mimpi. An-naumu ala arba'ati anha, tidur itu ada 4 macam. Fa naumun 'alal qafah wa huwa naumul anbiya alaihimussalam, ya. Tidurnya para nabi itu dengan cara ya menghadap atas, ya. Artinya ala qafah ini maksudnya. Jadi bagian apa namanya pundaknya, ya, itu yang menjadi sandaran, ya, ngalak dalam bahasa kita nih. Itu tidurnya para nabi. Kenapa mereka tidur seperti itu? Yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka berpikir tentang penciptaan langit dan bumi, ya. Kemudian yang kedua, wa naumun 'alal yamin wa huwa naumul ulama wal 'ubbad. Ya, tidur nyelili, ya. Yang dijadikan tumpuan adalah bagian tubuh yang kanan, ya. Berarti pundak apa namanya? Bagian tangan kanannya di bawah, ya. Nyelili, ya. Ini tidurnya para ulama, para ahli ibadah, ya. Wa naumun 'ala shimal, ya, tidur yang menjadi bawah yang kiri. Ini nyelili lagu kiri le bawah. Ini namanya naumul muluk, ya, tidurnya para raja, ya, lihadmi ta'amahum, ya, lihadmihim ta'amahum, karena mereka banyak makan, banyak makan untuk cepat apa namanya memproses makanan-makanan yang sudah dia makan. Ya, ini para raja, ya, biasanya tidur seperti itu menyebabkan kemalasan, ya. Wa naumun 'alal wajhi, ya. Nah, ini tidur muka di bagian apa namanya menghadap ke bawah, ya. Ini naumus syayatin, tidurnya setan. Tidur langkap, ya, tinduk langkap no setan. Jadi lamun tinduk ngalak, tinduknya para nabi. Tinduk nyelili le atas sak kanan, ya
itu namanya tidurnya para ulama, para salihin, para ubad, para ahli ibadah. Kalau tidur nyelili, ya kiri le bawah, tidurnya para raja. Lamun langkap ja, tidurnya setan. Ya. Jadi kalau kalian suka tidur langkap, tidur setan. Iya. Ada yang girang langkap? Ah? Ya, berarti setan. Ya. Tidurnya setan, bukan si setan. Kemudian ru'yatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fil naum. Bagaimana melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tidur? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqazah wa la yatamatsalu asyaitanu bi." Ya. Siapa yang melihat saya dalam tidurnya, nanti dia akan melihat saya dalam yaqazah. Maksud dia bangun. Suatu saat nanti dia pasti melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan nyata. Ya. Siapa yang pernah melihat Rasulullah dalam tidurnya, suatu saat dia akan melihat Rasulullah dalam keadaannya nyata. Ya. Setan tidak bisa meniru baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk Rasulullah, tidak bisa dia. Ya. Tidak mampu setan meniru baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang melihat beliau dalam mimpinya, maka suatu saat dia akan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk yang asli dan nyata. Ya. Mana al-hadis at-tabshir bi anna man faza min ummatihi bi ru'yatihi fil manam la budda insyaallah taala ayarahu fil yaqazah. Ya. Berkata para ulama, makna hadis ini ada berita gembira bahwa siapa saja yang telah sukses bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam tidurnya, maka insyaallah ya dia akan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dalam nyata, ya, bukan mimpi. Ya. Walau qubailal maut, walaupun hanya sebentar sebelum dia mati. Ya. Ya. Bihunyatin, ya. Bihunaiha, gitu ya, walaupun sebentar. Ya. Sekedar ketemu langsung pergi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa. Ya, siapa yang pernah melihat beliau pasti suatu saat akan melihat beliau dalam keadaannya nyata. Mudah-mudahan, ya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ru'yatun Nabi sallallahu alaihi wasallam mauhibatun minallahi taala. Bisa melihat baginda Rasulullah itu adalah pemberian Allah. Ya. Jadi semata-mata itu adalah pemberian Allah. La tunalu bi kathratil ibadah wal ilm, bukan karena banyak ibadah atau banyak ilmu. Jadi ya jangan nanti setelah banyak ibadah, ya, dia nunggu kapan saya bisa, ya, kan saya ini sudah banyak ibadah saya, kok nggak bisa lihat, ya. Bukan masalah banyak ibadah atau bukan masalah banyak ilmu di sini, tetapi memang semata-mata pemberian Allah Subhanahu wa taala yang dikehendaki Allah. Ada orang yang tidak terlalu banyak ibadahnya tapi bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang ilmunya tidak ada tapi dia bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi melihat Rasulullah itu hanya mauhibah. Itu memang pemberian Allah Subhanahu wa taala, ya. Wal ghalib takunu ru'yatuhu sallallahu alaihi wasallam bi quwwati ta'alluq wal mahabbah wasyauq, tetapi yang ghalib
penyebab yang paling banyak yang membuat orang itu bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena betul-betul kuat ta'alluqnya dengan Rasulullah. Misalnya dia banyak membaca selawat kepada beliau, ya. Cinta mereka, kerinduan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biasanya itu yang menyebabkan orang itu bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qala ba'dhum inna qira'at as-salah al-ibrahimiyah alf marrah tujibu ru'yatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kata ulama, kita membaca salawat Ibrahimiyah itu bisa menyebabkan, bahkan katanya tujibu, mewajibkan kita untuk bisa berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibaca 1000 kali. Selawat Ibrahimiyah. Ya, dibaca 1000 kali, insyaallah satu saat pasti kita akan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biaran selawat Ibrahimiyah saya bilang dibaca le waktu tahiyat nikah. Ya, tahiyat akhir. Ya. Belon ya memang nggih. Ya, itu kita baca 1000 ya lumayan. Ya sekitar 2 jaman lah. 2 jam tutup, nggih. Tapi mungkin harus sering ini. Terus kuat-kuat, ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, ini kita panaran selawat Ibrahimiyah, ya. Ya. Qala al-Muthanna Ibnu Sa'id al-Qusairi, ya. Al-Qasir bukan Qusair, ya, Al-Qasir. Ya, mungkin karena dia pendek ini makanya digelar Al-Qasir, ya. Sami'tu Malikan yaqul ma bittu lailatan illa ra'aitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fiha. Ya. Ini Al-Muthanna bin Sa'id Al-Qasir, beliau pernah mendengar ungkapan seorang raja, ya, setiap malam saya berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bisa saja itu orang saleh, seorang raja yang betul-betul adil, seorang raja yang betul-betul bijaksana, yang rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bisa saja dia bisa melihat, ya katanya dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap malam. Ya, setiap malam. Ya Allah, kaget nggih. Ya. Ada raja Turki yang dulu, ya. Apa namanya itu? Raja Turki, ya. Lupa saya namanya. Abdul Hamid II, ya. Beliau ini rindu sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sehingga beliau itu baca selawat itu rutin setiap malam itu 1000 kali, ya. Satu malam dia kelupaan, ketiduran, ya, dia ketiduran, ya. Ya, tidak sempat menghabiskan bacaan selawatnya, ya, kempirman, ya. Ada seorang yang apa namanya, banyak hutang, ya. Saking banyak hutangnya, ya, dia apa namanya, banyak baca selawat, terus dia baca selawat, ya. Tagih, berkali tertagih, wah nggih,
Ya, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dalam mimpinya. Salam saya kepada apa namanya? Kalau nggak salah anak saya atau apa mungkin dia sebut ya, atau lupa saya dalam anunya itu ya, yaitu Abdul Hamid ya. Hanya dia bilang begitu saja. Ya, sampaikan bahwa ya apa namanya, wiridnya yang kurang sudah dia ya dimaafkan gitu ya. Itu dia datang ya. Ya, saking bahagianya Raja Abdul Hamid II ini ya, dia kasih hadiah kepada orang yang datang, memberikan berita gembira itu ya. Sampai luar biasa, melebihi daripada hutangnya ya. Itu banyak kejadian-kejadian yang seperti itu ya, keajaiban daripada salawat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa melihat beliau ya. Tapi kita masih malas baca salawat ya. Qila li ba'di ulama'il man ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil manam ya wa amarahu bi syai'in aw naha'u anhu fa in kana dhalika al-amru la yukhalifu asy-syari'ah fayanbaghi imtithalu amrihi lakin ala sabilil istihbab la ala sabilil wujub ya. Wa fi haqqi nafsihi faqat la fi haqqi ghairihi illa idza kana bisyaratin minan nabi sallallahu alaihi wasallam lidzalik aw ma hadza ma'na ya. Bagaimana seandainya ada seorang bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi ya. Kemudian beliau memerintahkan sesuatu, kerjakan ini ya. Apakah perintah ini jadi hukumnya wajib pada dirinya atau bagaimana ya. Kata beliau, fa in kana dzalikal amru la yukhalifu syariah, kalau perintah itu tidak apa namanya piwal dari syariat, maka kita kerjakan perintah itu, kita kerjakan, tetapi hukumnya sunnah bukan wajib ya. Perintah Nabi walaupun dalam tidur ya, asalkan bukan sesuatu yang berlawanan dengan syariah, ya silahkan kerjakan. Ya. Misalnya beliau mengatakan dalam mimpi, ya wahai umatku, wahai kekasihku misalnya, ya tetaplah baca selawat ya 1000 kali misalnya. Kerjakan dia. Ya. Walaupun itu bukan wajib pada kita, ya, tapi sangat-sangat apa namanya ya sunnah untuk kita kerjakan apa yang menjadi perintah beliau. Suatu keistimewaan bagi kita, langsung diperintah oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Tetapi untuk diri kita saja, tidak untuk orang lain. Jangan suruh orang juga ya. Kecuali kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan, ya ayo suruh murid-muridmu misalnya, semuanya baca selawat sekian. Nah, ini baru kita sampaikan pada orang lain. Ya. Tapi kalau dalam mimpi Rasulullah memerintahkan untuk mengerjakan sesuatu yang piwal dari syariat, oh berarti itu bukan Rasulullah, mungkin kita salah. Ya, memang Rasulullah tidak bisa ditiru oleh setan. Tetapi kan kita tidak pernah tahu bagaimana rupa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paran teka iya lah. Padahal dia ruan samula. Nah, makanya kalau mau kenal Rasulullah, silahkan ya sering baca Syama'il Muhammadiyah. Ya. Melengek-lengek ruan bulat-bulat janda iya. Ya. Datang birang letak bulat mensuruk ta abaran kamu jak kanggo Muhammad Ari yang ke siwak kali ya. Ya siwak wah ya. Ini setan namanya. Karena tidak mungkin baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
akan menyuruh umatnya mengerjakan sesuatu yang piwal dari syariah. Ya, tidak mungkin. Qala ba'dul akabir su'ila ba'dul arifin hal syai'un aladzu min na'imil jannah qala lahum an-nadharu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqazatan. Ada sebagian ditanya oleh ba'dul arifin, ya, hal syai'un aladzu min na'imil jannah, apakah ada yang lebih lezat daripada nikmat surga? Yaitu pertanyaannya. Apa jawaban orang arif billah ini? Qala lahum an-nazaru ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqazatan. Yang lebih nikmat daripada surga adalah bisa melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terbangun. Artinya langsung melihat Rasulullah secara langsung. Itu lebih nikmat daripada nikmat surga itu sendiri. Ya Allah, ya. Apalagi nanti melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu nanti setelah kita di surga, mudah-mudahan, ya. Mudah-mudahan, ya. Di sana kita akan melihat Allah langsung, ya, ya qazatan, ya. Semua penghuni surga akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nikmat tertinggi, ya. Nikmat kedua adalah bisa melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru ketiga itu surga, ya. Jadi masih lebih nikmat menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana Syekh Ibrahim al-Matsbuli ya'ti ila ummihi wa yaqulu laha ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil manam fataqulu lahu ma anta birajulin la takunu rajulan hatta tarahu sallallahu alaihi wasallam yaqazatan. Allah, ini berkata Syekh Ibrahim al-Matsbuli, dia datang kepada ibunya, dia bercerita kepada ibunya, wahai ibuku, saya melihat Rasulullah SAW dalam tidur. Ya, maka ibunya mengatakan, kamu ini bukan laki-laki. Ya, kamu ini bukan laki-laki. Kamu tidak akan termasuk laki-laki kalau kamu belum melihat Rasulullah SAW secara langsung. Nah, ini luar biasa. Berarti ibunya juga sering melihat Rasulullah SAW. Ya, itu orang-orang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau hanya melihat dalam mimpi itu masih tidak berseberapa bagi mereka. Ya, bagi mereka itu baru betul-betul laki-laki kalau bisa berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung, yaqazatan, ya. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk di antara mereka. Ya. Thumma ata ilaiha, kemudian pada berikutnya beliau datang kepada ibunya, inni ra'aituhu fil manam, ya. Saya melihat beliau lagi dalam tidur, ya. Faqalat lahu qad qultu laka la takunu rajulan hatta tarahu yaqazatan. Ya. Sudah kubilang sama kamu wahai anakku bahwa engkau belum laki-laki kalau kamu belum melihat Rasulullah dalam keadaan terbangun, ya. Yaqazatan, ya. Ya, kalau secara tidur apanya maksudnya? Namanya apa? Manaman. Ya. Yaqazatan wa manaman, ya. Fata ilaiha yauman wa qala laha. Kemudian satu hari datang lagi kepada ibunya, inni ra'aituhu al-barihah yaqazatan. Saya melihatnya tadi malam itu dalam keadaan terbangun. Ya.
Faqalat lahu al-an syara'ta fi maqamir rujuliyah. Baru sekarang ini kamu sudah sampai kepada makam seorang laki-laki. Laki-laki yang betul-betul maksudnya. Kita ini masih bencong-bencong doang. Ya. Laki-laki sekedar kemaluannya saja. Ya. Tapi bukan laki-laki sebenarnya. Ya. Ya. Qala Syekh Muhammad Majdzub liwalidihi, ya. Berkata Syekh Muhammad Al-Majdzub, ya, kepada bapaknya, "Idzan li an ajtami'a bin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ya. Izinkan saya untuk bisa berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngendeng izin bapak. Faqala lahu waliduhu, berkata bapaknya, "Kif awalan wa kana bi baladihim rajulun masyhurun bil wilayah al-kubra." Ya. Fasara waliduhu ilaihi wa qala lahu inna ma'i waladan dakhala alayya hadha al-yawm wa qala i'dhan li an ajtami'a bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ini sang anak minta izin kepada bapaknya untuk bisa berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di tempat itu ada seorang laki-laki yang masyhur kewaliannya. Ya, bil wilayatil kubra, kewaliannya sangat besar, ya. Datanglah bapaknya kepada orang ini, ya, dia bercerita bahwa saya ini bersama seorang anak, ya, yang datang minta izin kepada saya untuk dia mau berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Syekh lil walidihi, berkata Syekh ini kepada bapaknya, "Is'al waladaka," coba tanya anakmu, "hal sami'a ahadan yaqulu hakadha?" Ya. Coba tanya anakmu apakah dia, ya, pernah mendengar seorang mengatakan seperti itu? Ya, artinya yang minta supaya minta izin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Au qala lahu ahadun, ya, qul hadzal kalam. Atau, ya, mungkin dia pernah diajar oleh seseorang untuk mengatakan ucapan itu. Ini anak kecil. Anak kecil. Tiba-tiba minta izin kepada bapaknya supaya bisa ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang tuanya pergi ke seorang syekh yang tingkat kewaliannya besar, ya. Ya, syekh ini mengatakan, "Coba tanya anakmu, pernah enggak ada seorang yang pernah mengajarkan anakmu berucap seperti itu?" Ya. Fa in qala laka na'am. Ya. Kalau anak itu mengatakan iya, pernah saya diajar, fala ta'dzan lahu, maka jangan izinkan. Ya. Ya, fala ta'dzan lahu, ya. Wa in wajada dzalika min nafsihi, tapi kalau itu memang datang dari dirinya, ya, betul-betul keinginan dirinya, ya, fa'dzan lahu, maka izinkan dia. Farubbama inna lahu bin nabi sallallahu alaihi wasallam rabitatun tusiluhu. Ya, kemungkinan kalau memang itu dari datang dari dirinya si anak ini, maka kemungkinan dia punya hubungan yang kuat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ada rabithah, ya, yang menyambungkan antara dirinya dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Fasalahu waliduhu, kemudian anak ini ditanya oleh bapaknya, faqala bal ajidu min nafsi syauqan aziman. Saya tidak pernah diajar oleh siapapun, ya ayahku, tapi memang saya rindu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu datang dari diri saya, ya. Saya betul-betul rindu ingin berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa adzina lahu, akhirnya ayahnya memberikan izin.
Wa ma madat alaihi thalathatu ayyam illa wajtama'a bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka belum lewat 3 hari dia sudah bisa berkumpul dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wattasalat ruhuhu bi ruhi syarifah. Bersambunglah antara ruh dia dengan ruh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Allah, ya. Kaget dengan ini. Ya. Ya, nanti kita lanjutkan lagi. Ya. Ini kaitan dengan melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan? Kaitannya dengan bermimpi ketemu dengan Rasulullah. Ini sedang ada yang sedang mengira sekarang ini sampai orang ini dipidanakan, dilaporkan ke polisi. Nah, sekarang bagaimana untuk kita menyikapi masalah tersebut? Angkat ke penjara. Dilaporkan, dikatakan bahwa dia itu termasuk menyebarkan berita bohong. Ustaz Haikal kan? Gitu. Iya. Dia dilaporkan gara-gara dia katakan bahwa dia pernah mimpi dengan beliau Rasulullah SAW. Iya. Tidak ada undang-undang yang mengatakan kalau orang bertemu dengan Rasulullah akan dipidanakan. Kok bisa? Terus yang melaporkan Ustaz. Iya. Jadi satu yang aneh. Ya, aneh bin ajaib. Orang bercerita bahwa dia ketemu dengan Rasulullah kemudian dipidanakan. Mana ada ceritanya? Ya, mau dia benar atau bohong urusan dia, tidak ada kaitannya dengan kita, kecuali kalau dia, oh ya saya ini bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan bahwa ya kita disuruh untuk sudah tidak perlu sholat lagi. Nah, kalau begitu dia mimpi ya ini perlu ditangkap itu. Ya. Tapi kalau dia mengatakan dirinya bermimpi, ya apa urusannya dengan kita? Iya. Udahlah, kalau kita tidak percaya ya sudah. Kita diam. Apa tuh dengan ngimpi? Iya. Kepala si Acong, terus Ipin Acong penjara. Iya, makanya aneh bin ajaib lah. Kalau ada orang melaporkan orang melapor mimpi terus dilaporkan, aneh sekali. Ya. Iya. Terus apa undang-undangnya? Apa ada ujaran kebencian di sana? Apa? Nah, ada orang bermimpi ketemu dengan Rasulullah. Ya. Iya. Inilah zaman mungkarat, ya, seperti yang disampaikan oleh Maulana saya sering, ya. Ya, sekarang zaman mungkarat memerlukan banyak baca salawat, membaca Quran, zikir dan taubat, mengingat Tuhan setiap saat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah. Jadi mungkarat ini itu saja cara kita lawan, ya. Banyak-banyak zikir, baca selawat, membaca Al-Quran, banyak istighfar. Ya. Yang bagus dikatakan jelek, yang jelek dikatakan bagus. Udah kebalik dunia nih. Orang baca selawat dipidanakan. Ya. Orang maulid dipidanakan. Orang rame-rame, ya, dalam hal-hal yang jelek-jelek, ya. Allahu Akbar. Zaman mungkarat sudah.
Kembe nggih. Ya. Niki ada sumbangan 200.000 rupiah dari Bapak Haji kelupa. Kira kelupa dia ngaro. Nggih. Mudah-mudahan diberkahi rezekinya, diberkahi umurnya, ya. Apapun hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisirril Fatihah. Bismillah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini untuk dimaklumi oleh jamaah, mulai hari ini para santri libur. Nggih. Tapi nanti akan harus dijemput oleh orang tuanya nanti zuhur jam 2. Tidak boleh dia pulang kalau tidak dijemput orang tua. Terjemput di si Brian deng kanggo. Terjemput di si pokok harus dengan toa, ya. Paling tidak pamannya paling tidak. Ya, deng kanggo jemput-jemput di si dekuraruan tetangga pengojek deng kanggo. Ya. Ya. Artinya mulai besok berarti jamaah doang kajat ngaji nggih. Pelunggu-pelunggu doang kajat ngaji. Nggih. Ya, lagu juluan teh lemanya. Santri ndara musida murid tahun sepin le julu. Ya. Terus hari Minggu juga besok pengajian jam 2 tetap kita adakan pengajian, ya. Silakan santri yang dekat-dekat boleh ikut datang ngaji, ya. Lito ngaji, ya. Tapi tidak menjadi satu kewajiban, ya. Kalau kalian bisa datang sangat bagus. Kalau tidak bisa datang ya tidak masalah, ya. Ya. Insyaallah hari Minggu kita tetap ngaji, ya. Yang tadinya akan diisi oleh Tuan Guru Haji Supardan Khalil, tapi beliau katanya ada tamu mendadak. Ya, insyaallah diisiin laun si salainan, nggih. Insyaallah mudah-mudahan tetap kita sehat walafiat, nggih. Ya. Kebetulan jendah santri ndarak teh jak kurangan ruwet, nggih. Ya, mau beliau Tuan Guru agak besar lah, nggih. Biasa jamaahnya banyak dan mai idap tendah mau telu tolang. Enggan saluluy kajat ngaji, nggih. Nggih sekedar itu untuk permakluman, nggih. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana fi dinina ma'a ahli al-qutri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawla wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daiman wa akhilla atqiya ulama nahza bil khairi wa nukfa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un وآكر بالرضا منك العيون واقضي أنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر. ربنا يا ذا الجلال والمنن انشرا لواء نهضة الوطن واحفظنا دائما من الفتن على السنن وانشرنهم في العشايا والبكر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر أمررت كف
فيها الحصى وأرواد الجيش بماء همير على معاش ومعادي وعلى ذرياتي وباطني وظاهري. الفاتحة. Sekian Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.